Seorang gadis berusia 18 tahun meninggalkan kampung halamannya dan pergi dengan tergesa-gesa setelah menerima sebuah panggilan telepon misterius. Sejak saat itu ia seolah menghilang dari muka bumi. Yang aneh, selama berbulan-bulan setelah ia menghilang, akun media sosialnya masih terus diperbarui dan bahkan membalas pesan, menciptakan kesan bahwa kehidupannya berjalan seperti biasa. Barulah setelah polisi menemukan dirinya, terungkap bahwa ia sebenarnya telah lama menjadi korban pembunuhan. Sosok yang selama ini mengendalikan akun tersebut dan menyamar sebagai dirinya pun perlahan terungkap. Seiring penyelidikan mendalam dilakukan, terbongkarlah sebuah hubungan asmara yang menyimpang, dipenuhi konflik uang, bayang-bayang masalah keluarga, dan obsesi pengendalian yang tidak sehat. Siapakah yang telah merenggut masa depan gadis itu? Rahasia apa yang tersembunyi di balik panggilan telepon yang diterima olehnya? Hai semua, selamat datang di Zigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di prefektur Yamanashi, yang terletak di wilayah tengah Jepang dan tidak jauh dari Tokyo. Daerah ini dahulu terkenal karena menghasilkan varietas pohon pir yang khas. Karena dikelilingi pegunungan, wilayah tersebut kemudian memperoleh nama Yamanashi. Selain itu daerah ini juga dijuluki negeri pegunungan. Dari sekian banyak pegunungan yang mengelilingi Yamanashi, Gunung Fuji merupakan ikon yang paling dikenal. Bentuknya yang menyerupai kerucut dengan puncak bersalju memberikan pesona yang khas dan menjadi daya tarik utama wilayah tersebut. Namun pada tahun 2023, di bawah bayang-bayang Gunung Fuji, sebuah penyamaran yang dirancang dengan cermat mulai dijalankan. Tanggal 4 November tahun 2023, yang jatuh pada hari Sabtu, kepolisian Tokyo menerima laporan orang hilang. Pelapor menyatakan bahwa putri bungsunya telah meninggalkan rumah hampir 6 bulan sebelumnya. Dalam 2 minggu terakhir, gadis itu sama sekali tidak dapat dihubungi, sementara pesan lain yang dikirim kepadanya selalu berstatus belum dibaca. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa perempuan yang hilang berusia 18 tahun tersebut bernama Yurika Nomoto. Ia dibesarkan dalam keluarga dengan orang tua tunggal dan tinggal bersama ayah serta kakak perempuannya. Kondisi ekonomi keluarganya tergolong biasa saja, tetapi hubungan antar anggota keluarga sangat dekat. Setelah lulus SMA, Yurika bekerja di sebuah panti perawatan lansia. Ia dikenal rajin dan berdedikasi sehingga mendapat pengakuan dari rekan-rekan kerjanya. Namun sekitar 5 bulan sebelumnya, perilakunya mulai menunjukkan perubahan yang tidak biasa. Suatu sore pada bulan Juni sekitar pukul 18.30, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Yurika pulang ke rumah dan membantu ayahnya menyiapkan makan malam. Sekitar 30 menit kemudian, telepon genggamnya berdering. Yurika tampak terkejut sesaat. Namun setelah mengangkat panggilan tersebut, ia langsung menghentikan semua aktivitasnya. Tanpa memberikan penjelasan kepada keluarga, ia buru-buru membereskan barang-barangnya, mengambil tas tangan, lalu meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak memberitahu keluarganya hendak pergi kemana. Setelah itu ia tidak pernah kembali lagi. Padahal Yurika sebelumnya tidak pernah memiliki riwayat meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama. Pada periode awal setelah kepergiannya, ketika keluarganya menghubunginya melalui Line, mereka masih menerima balasan singkat seperti, "Sudah tahu." Aktivitas atas namanya juga masih terlihat. Di media sosial akun miliknya juga sesekali masih mengunggah pembaruan. Bahkan pada hari kedua setelah meninggalkan rumah, ia mengirim email ke panti perawatan tempatnya bekerja untuk meminta cuti selama 1 minggu, dengan alasan kondisi fisiknya sedang tidak memungkinkan untuk bekerja. Pada awalnya keluarga memang merasa khawatir. Namun mengingat Yurika sudah dewasa, mereka merasa tidak seharusnya terlalu mencampuri kehidupan pribadinya, karena itu mereka berusaha menekan rasa cemas tersebut untuk sementara waktu. Akan tetapi 4 bulan kemudian tepatnya pada akhir Oktober, situasi tiba-tiba memburuk. Yurika tidak lagi membalas pesan, dan akun media sosialnya juga berhenti memperbarui aktivitas. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, keluarga segera menghubungi seluruh teman dekatnya. Namun jawaban yang mereka terima bagaikan siraman air dingin. Sejak malam tanggal 7 Juni saat Yurika meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa, tidak seorang pun yang pernah melihatnya secara langsung. Saat itulah keluarga menyadari bahwa keadaan ini jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Pada tahap awal penyelidikan, polisi mengklasifikasikan kasus ini sebagai kasus kabur dari rumah. Penilaian tersebut bukan tanpa alasan. Menurut data resmi Jepang di sepanjang tahun 2023, terdapat sekitar 90.000 laporan orang hilang, dan kelompok usia belasan hingga 20-an tahun menyumbang sekitar 35% dari jumlah tersebut. Namun seiring berjalannya penyelidikan, polisi mulai menyadari bahwa kasus ini berbeda. Mereka menemukan bahwa saat meninggalkan rumah,
Yurika hanya membawa sebuah tas tangan yang berisi telepon genggam, dompet, dan beberapa barang pribadi lainnya. Setelah kepergiannya, rekening bank miliknya juga tidak menunjukkan aktivitas transaksi apapun, baik penarikan maupun penyetoran dana, ditambah lagi hubungan keluarganya terbilang harmonis dan kinerja di tempat kerja relatif stabil. Semua kondisi tersebut tidak sesuai dengan karakteristik umum seseorang yang sengaja kabur dari rumah. Karena itu polisi mulai menelusuri lingkaran pergaulannya untuk mengidentifikasi orang terakhir yang berhubungan dengannya pada hari ia menghilang. Menurut rekan-rekan kerjanya, pada hari itu Yurika terlihat seperti biasa. Ia bahkan sempat membuat janji untuk pergi ke izakaya di dekat tempat kerja setelah pulang kerja keesokan harinya. Teman-temannya juga mengatakan bahwa dalam percakapan sebelumnya, Yurika tidak pernah menyinggung adanya masalah besar ataupun menunjukkan emosi negatif. Dari hasil penelusuran terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya, polisi kemudian menemukan sosok pria berusia 30 tahun bernama Toshio. Ia merupakan direktur sebuah perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang pekerjaan pelapisan dan kedap air. Saat dimintai keterangan, Toshio bersikeras bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan Yurika. Namun ia mengaku bahwa pada pertengahan Juni, ketika diminta seseorang untuk membantu memindahkan sebuah benda yang tidak diketahui isinya, ia sempat melihat tas tangan milik Yurika. Dari sisi kronologi, Yurika menghilang pada tanggal 7 Juni tahun 2023, sedangkan Toshio melihat tas miliknya pada pertengahan Juni. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi tempat benda misterius tersebut dipindahkan kemungkinan berkaitan dengan tempat yang pernah didatangi Yurika setelah meninggalkan rumah. Untuk menelusuri petunjuk tersebut lebih lanjut, polisi meminta Toshio untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud guna membantu penyelidikan. Pada tanggal 27 November tahun 2023, mengikuti petunjuk yang diberikan, polisi tiba di sebuah kawasan hutan terpencil di prefektur Yamanashi. Di tempat itulah mereka akhirnya menemukan titik terang. Temuan tersebut sangat mengejutkan. Benda misterius yang dimaksud Toshio ternyata adalah sebagian sisa jasad manusia. Kondisinya telah menjadi kerangka dan terpotong menjadi lebih dari 10 bagian. Tulang belulang tersebut memperlihatkan bekas sayatan yang jelas, dan sebagian di antaranya menunjukkan jejak tanda telah digigiti hewan liar. Di lokasi kejadian tidak ditemukan petunjuk identitas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban. Namun melalui pencocokan DNA, penyelidik akhirnya dapat memastikan bahwa korban adalah Yurika Nomoto, perempuan yang selama ini dinyatakan hilang. Perkiraan waktu kematiannya dapat ditelusuri hingga awal Juni, tepat di sekitar waktu ketika ia meninggalkan rumah. Temuan ini mengungkap fakta yang mengerikan. Artinya, seluruh percakapan melalui pesan dan pembaruan media sosial yang muncul setelah itu sama sekali bukan dibuat oleh Yurika sendiri. Fakta tersebut membuat polisi segera memperluas pencarian di sekitar lokasi penemuan jasad, dengan harapan menemukan barang bukti lain. Namun kawasan tersebut sangat terpencil, jarang dikunjungi orang, dan memiliki cakupan kamera pengawas yang minim, membuat penyelidik tidak memperoleh petunjuk berarti. Pengungkapan bahwa seseorang sengaja membuat Yurika tampak masih hidup memicu kehebohan besar di masyarakat. Orang-orang yang mengikuti kasus ini, termasuk mereka yang mengenalnya, merasa sangat sedih dan marah atas tindakan pelaku. Korban bernama Yurika Nomoto, seorang perempuan berusia 18 tahun. Dalam kesehariannya semasa kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas, ceria, dan selalu tersenyum. Ia disukai teman-temannya dan menikmati masa sekolah yang menyenangkan. Dalam buku kenangan kelulusan sekolah dasarnya, Yurika menulis bahwa mata pelajaran favoritnya adalah keterampilan tata boga. Mata pelajaran tersebut mengajarkan kemampuan hidup mandiri, seperti memasak dan mengurus pekerjaan rumah, sekaligus menanamkan nilai kebersamaan dalam keluarga. Di bawah pengaruh pendidikan semacam itu, Yurika tumbuh menjadi pribadi yang suka membantu orang lain. Saat mengikuti bimbingan karir di sekolah menengah atas, ia pernah menyatakan bahwa dirinya merasa telah menerima banyak bantuan dari masyarakat, oleh karena itu ia ingin bekerja di bidang perawatan dan membantu orang lain sebagai bentuk balas budi. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia pun belajar dengan sungguh-sungguh, dan setelah lulus berhasil bekerja di sebuah panti perawatan lansia, membuat impian karirnya menjadi kenyataan. Namun ironisnya, ketika baru memasuki usia dewasa, sosok yang bercita-cita membantu sesama itu justru mengalami nasib tragis. Pada pagi hari tanggal 28 November tahun 2023, polisi akhirnya bergerak. Mereka menangkap Toshio dengan tuduhan membuang dan menyembunyikan jenazah secara ilegal. Rumah Toshio berada sekitar 90 km dari lokasi ditemukannya jasad Yurika. Jarak tersebut menunjukkan bahwa tindakan pembuangan jenazah bukanlah perbuatan spontan, melainkan sebuah aksi yang direncanakan dengan matang,
membutuhkan kendaraan serta waktu yang cukup untuk melaksanakannya. Dugaan itu terbukti ketika dalam pemeriksaan berikutnya, Toshio mengakui bahwa saat membantu memindahkan apa yang sebelumnya ia sebut sebagai benda misterius, ia sebenarnya sudah mengetahui isi benda tersebut. Yang mengejutkan, selama diinterogasi ia tidak menunjukkan penyesalan maupun rasa bersalah, bahkan ia tampak tidak menyadari bahwa tindakannya merupakan sebuah kejahatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, Toshio Hori lahir dalam keluarga dengan latar belakang multikultural dan memiliki 2 saudara kandung. Ibunya bekerja di sebuah warung makan kecil, sedangkan ayahnya adalah pria keturunan Korea yang bertubuh tinggi dan berpenampilan menarik. Sang ayah menjalankan bisnis perdagangan dan lebih banyak menetap di Korea Selatan. Diketahui bahwa Toshio tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Setelah putus sekolah, ia mencoba berbagai jenis pekerjaan, sebelum akhirnya menemukan ketertarikan besar pada industri konstruksi. Berbekal minat tersebut, ia kemudian mendirikan perusahaan konstruksinya sendiri. Beberapa tahun kemudian ia dan istrinya menetap di sebuah apartemen di kota Yahio, prefektur Chiba. Di mata para tetangga, Toshio dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan pendiam. Namun di balik sikapnya yang dingin, ia memiliki temperamen yang mudah meledak. Ia kerap membentak istrinya dan berteriak dengan kata-kata kasar seperti berisik. Karena istrinya juga dikenal berkepribadian keras, pertengkaran di antara keduanya terjadi sangat sering. Mulai dari perdebatan mengenai hal-hal sepele yang muncul setiap beberapa hari, hingga pertengkaran besar yang terus berulang, menciptakan suasana rumah tangga yang tegang. Meski demikian, Toshio sangat menyayangi ketiga anaknya. Ia sering bermain bersama mereka di halaman apartemen dan membelikan berbagai mainan. Akan tetapi ia hampir tidak pernah mengajak anak-anaknya bersosialisasi di luar. Sebagian besar waktunya justru dihabiskan bersama 6 temannya di area parkir umum yang berada di seberang apartemen. Kelompok tersebut dikenal sering mengganggu ketenangan lingkungan. Mereka kerap membuang puntung rokok sembarangan ke saluran air, serta mengendarai mobil modifikasi dengan suara mesin yang sangat bising. Meski telah berulang kali menerima keluhan dari warga sekitar, mereka tidak pernah mengubah perilakunya. Sekitar 3 bulan sebelum penangkapan Toshio Hori, tepatnya pada Agustus tahun 2023, beberapa tetangga melihat istrinya meninggalkan apartemen bersama seluruh anak mereka dan tidak pernah kembali tinggal di sana. Banyak warga menduga pasangan tersebut telah bercerai. Namun hubungan mereka ternyata tidak sepenuhnya terputus. Ketiga anak mereka sesekali masih dibawa kembali ke apartemen untuk menemui ayahnya. Ada satu hal lain yang menarik perhatian penyidik. Tidak lama setelah istrinya pergi, Toshio tiba-tiba mengganti mobilnya. Padahal sebelumnya ia baru saja membeli kendaraan baru dengan model yang sama. Anehnya, mobil tersebut kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Perilaku yang tidak biasa ini kemudian menimbulkan kecurigaan di kalangan penyidik. Maka berdasarkan hal itu polisi menduga bahwa kendaraan yang dijual secara tergesa-gesa tersebut mungkin menyimpan jejak atau barang bukti yang dapat mengaitkannya dengan tindak pidana. Sayangnya, karena jeda waktu yang cukup lama, polisi belum berhasil melacak keberadaan kendaraan tersebut secara pasti. Ketika ditanya mengenai alasan sering mengganti mobil dalam rentang waktu yang singkat, Toshio hanya menjawab bahwa hal itu dilakukan karena alasan pribadi dan menolak memberikan penjelasan lebih lanjut. Penyidik kemudian menduga bahwa tindakan tersebut mungkin berkaitan dengan kondisi keuangannya. Selama 2 tahun terakhir, Toshio diketahui mengalami kesulitan ekonomi yang cukup serius. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia beberapa kali harus meminjam uang dari anggota keluarganya. Menurut informasi yang diperoleh polisi, ia pernah menerima proyek konstruksi senilai sekitar 5 juta yen. Namun proyek tersebut gagal diselesaikan, sehingga ia harus menanggung biaya ganti rugi yang cukup besar akibat pelanggaran kontrak. Bahkan dalam kondisi terdesak, ia pernah meminta bantuan kepada tetangga yang sebelumnya jarang berinteraksi dengannya. Ia memohon agar diberi informasi jika ada pekerjaan apapun yang tersedia, sambil mengatakan bahwa dirinya bersedia melakukan pekerjaan apa saja. Tekanan ekonomi yang berat membuat kondisi fisiknya menurun drastis. Berat badannya menyusut begitu cepat hingga beberapa orang yang mengenalnya sempat kesulitan mengenalinya ketika melihat foto penangkapannya di media. Melalui akun media sosialnya, terlihat sisi lain dari kehidupan Toshio Hori. Akun Facebook miliknya sudah tidak aktif sejak tahun 2017, kemudian ia lebih sering menggunakan Twitter. Dilihat dari beberapa unggahan lamanya, ia tampak sebagai orang biasa yang sering mengeluhkan harus bangun pagi untuk bekerja, gemar menggunakan emotikon khas Jepang, dan memiliki ketertarikan besar terhadap dunia otomotif. Ia sekilas tampak seperti pekerja biasa yang menjalani kehidupan sehari-hari tanpa sesuatu yang mencolok. Namun kenyataannya jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan.
Polisi menemukan bahwa hubungan antara Toshio dan Yurika sebenarnya tidak terlalu dekat, keduanya hanya saling mengenal dan jarang berinteraksi secara langsung. Orang yang menghubungkan mereka adalah pacar Yurika, seorang pria berusia 31 tahun bernama Ryoma Atsumi. Pasangan tersebut memiliki perbedaan usia sekitar 13 tahun. Meski demikian, jarak usia itu tidak menghalangi berkembangnya hubungan asmara mereka, yang mulai terjalin pada April tahun 2023. Mengenai bagaimana keduanya pertama kali berkenalan, terdapat dua versi cerita. Versi pertama menyebutkan bahwa Ryoma secara tidak sengaja bertemu Yurika saat menaiki kereta. Ia langsung tertarik pada Yurika pada pandangan pertama dan memberanikan diri meminta kontaknya. Versi kedua menyatakan bahwa pertemuan mereka terjadi di sebuah bar. Saat itu Yurika sedang diganggu oleh seorang pria tak dikenal, dan Ryoma kebetulan turun tangan untuk membantunya. Dari peristiwa itulah keduanya mulai saling mengenal. Hingga kini tidak ada kepastian mengenai versi mana yang benar. Namun yang dapat dipastikan adalah bahwa pada awal hubungan mereka, keduanya tampak sangat mesra. Banyak orang melihat mereka sering keluar masuk tempat karaoke hingga larut malam, minum-minum, dan bersenang-senang bersama. Meski Yurika terkadang terlihat lelah, ia hampir selalu mengikuti keinginan sang kekasih, bernyanyi dan menikmati suasana bersama Ryoma. Sementara hubungan antara Ryoma dan Toshio lebih menyerupai hubungan kakak dan adik daripada hubungan dua sahabat yang setara. Menurut orang-orang di sekitar mereka, meski keduanya merupakan teman semasa sekolah menengah, Toshio selalu bersikap sangat patuh di hadapan Ryoma. Ia hampir selalu menuruti perkataannya dan bertindak sesuai keinginan Ryoma, bahkan tampak tidak berani menolak permintaannya. Hubungan yang timpang tersebut diduga berakar pada persoalan keuangan. Ryoma pernah mengatakan kepada orang lain bahwa ia telah beberapa kali meminjamkan uang kepada Toshio, tetapi uang itu tidak pernah dikembalikan. Karena alasan itulah ia merasa berhak untuk menyuruh-nyuruh Toshio. Sementara Toshio yang terlilit utang dan merasa sungkan, hanya bisa menerima dan menjalankan berbagai permintaan tersebut. Ketika dihadapkan dengan hasil penyelidikan polisi dan menyadari bahwa ia tidak mungkin lagi menyembunyikan fakta, Toshio akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa orang yang memintanya memindahkan jasad bukanlah orang lain, melainkan Ryoma sendiri. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jasad tersebut juga disediakan olehnya. Pengakuan itu menjadi titik balik penting dalam penyelidikan. Polisi kemudian menemukan bahwa pada akhir Mei tahun tersebut, Ryoma pernah menyewa sebuah van dari sebuah dealer mobil bekas. Namun setelah masa sewanya berakhir, kendaraan itu tidak dikembalikan sesuai jadwal. Karena itu seorang pegawai dealer mendatangi area sekitar tempat tinggal Ryoma untuk mencari kendaraan tersebut. Akhirnya pada awal Juli, van itu ditemukan di sebuah lahan kosong di distrik Edogawa, Tokyo. Saat memeriksa kondisi kendaraan, pegawai tersebut menemukan bercak yang mencurigakan di kursi belakang. Ia kemudian melaporkan temuannya kepada polisi. Ryoma menjelaskan bahwa sebelumnya ia sempat bertengkar dengan seorang temannya saat berada di dalam van tersebut. Ia berdalih bahwa pertengkaran itu berkembang menjadi perkelahian sehingga keduanya mengalami luka dan mengeluarkan darah. Pada saat itu polisi tidak menemukan hal yang mencurigakan. Mereka hanya mengambil sampel DNA dari bercak yang ditemukan sebagai barang bukti, lalu mengembalikan van tersebut kepada pihak dealer. Setelah menerima kembali kendaraannya, pihak dealer juga memutuskan untuk tidak mempermasalahkan kejadian tersebut lebih lanjut, sehingga perkara itu untuk sementara dianggap selesai. Namun berdasarkan kesaksian Toshio, polisi kini mengetahui bahwa van tersebut pernah digunakan dalam tindak kejahatan. Karena itu sampel DNA yang sebelumnya telah disimpan kembali diperiksa dan dibandingkan dengan DNA milik Yurika Nomoto. Hasilnya menunjukkan kecocokan. Temuan ini menjadi bukti penting yang semakin menguatkan keterkaitan Ryoma dengan kasus tersebut. Bahkan selama pemeriksaan berlangsung ia juga sempat melontarkan pernyataan yang mengisyaratkan keterlibatannya dalam kekerasan terhadap Yurika. Ia mengatakan sesuatu yang kurang lebih berarti, "Aku memang menusuk Yurika." Namun meski demikian ia tetap tidak mengakui telah melakukan pembunuhan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di antara pasangan yang tampak begitu mesra ini hingga berujung pada tragedi mematikan? Faktanya, keretakan dalam hubungan mereka sudah muncul hanya sekitar 1 bulan setelah mulai berpacaran. Yurika pernah mengeluhkan kepada teman-teman dekatnya bahwa Ryoma memiliki sifat posesif yang sangat kuat. Ia juga menganggap Ryoma sebagai pribadi yang paranoid, mudah curiga, dan selalu ingin mengendalikan pasangannya. Sikap tersebut membuat Yurika merasa tertekan dan seolah tidak memiliki ruang bernapas. Ia beberapa kali mencoba mengakhiri hubungan mereka, tetapi setiap upaya itu berakhir dengan kegagalan. Ketika latar belakang kehidupan dan kepribadian Ryoma terungkap, alasan mengapa Yurika begitu ingin melepaskan diri dari hubungan tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Adapun mengenai kehidupan pribadinya,
Terungkap pula kondisi keluarga Ryoma pada saat penangkapannya. Satu-satunya anggota keluarga dekat yang masih dimilikinya adalah seorang adik perempuan yang berusia 3 tahun lebih muda darinya. Di mata orang-orang yang mengenalnya, ciri paling menonjol dari Ryoma adalah posturnya yang tinggi, besar, dan sangat berotot. Beberapa orang bahkan menggambarkan lengannya setebal batang pohon. Namun penampilannya saat dewasa sangat berbeda dibandingkan masa kecilnya. Ketika duduk di sekolah dasar, Ryoma bertubuh kurus dan berambut model mangkuk. Saat berkunjung ke rumah teman-temannya, ia dikenal sopan, berbicara dengan santun, dan selalu menunjukkan tata krama yang baik. Ia tampak seperti anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh disiplin dengan pendidikan yang terarah. Namun kenyataannya tidak demikian. Sikap patuh dan sopan yang ia tunjukkan bukan lahir dari pola asuh yang hangat, melainkan merupakan cara bertahan hidup. Sang ayah dikenal memiliki temperamen yang sangat kasar dan mudah melakukan kekerasan, bahkan dalam salah satu insiden ia pernah memukul ibunya hingga hidungnya patah. Ryoma sendiri juga sering menjadi korban kekerasan fisik di rumah. Tubuhnya kerap dipenuhi luka dan memar. Berbanding terbalik dengan perlakuan yang diterimanya, hampir seluruh perhatian, kasih sayang, dan sumber daya keluarga justru dicurahkan kepada adik perempuannya. Orang tuanya membiayai berbagai kursus untuk sang adik dan sering membelikannya hadiah, sementara saat Ryoma pulang sekolah ia seringkali harus menghadapi rumah yang kosong tanpa kehadiran siapapun. Kemungkinan besar, pengalaman diabaikan dan diperlakukan berbeda selama bertahun-tahun itulah yang memengaruhi perkembangan kepribadiannya. Setelah memasuki sekolah menengah pertama, perilaku Ryoma mulai berubah ke arah yang semakin ekstrim. Saat kelas 3 SMP, ia bergabung dengan kelompok remaja nakal. Ia pernah memotong rambut teman sekolahnya secara paksa tanpa alasan yang jelas. Bahkan dalam insiden lain yang lebih serius, ia diam-diam masuk ke rumah seorang teman dan bermain api di dalam lemari, yang kemudian memicu kebakaran. Akibat perbuatannya tersebut, ia akhirnya dikirim ke lembaga pembinaan remaja. Namun yang mengejutkan, orang tuanya justru menunjukkan sikap yang sangat permisif terhadap berbagai tindakannya. Mereka bersikeras mengatakan bahwa anak mereka tidak mungkin melakukan hal buruk seperti itu, dan selalu menegaskan bahwa Ryoma adalah anak yang baik ketika berada di rumah. Bahkan orang tuanya menolak kunjungan guru ke rumah dan tidak bersedia datang ke sekolah untuk memahami permasalahan yang sedang terjadi. Sikap pembelaan tanpa batas tersebut diduga semakin memperburuk kondisi psikologis Ryoma. Memasuki akhir masa remaja, ia mulai mengucapkan berbagai pernyataan yang membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Salah satu contohnya adalah pertanyaan yang pernah ia lontarkan, apa yang akan terjadi jika seekor anjing hidup dimasukkan ke dalam mesin cuci? Ucapan semacam itu membuat banyak orang menganggap pola pikirnya mulai menunjukkan kecenderungan yang tidak biasa. Untuk mengubah penampilannya, sejak usia 20 tahun, Ryoma mulai terobsesi dengan latihan angkat beban. Ia rutin berolahraga dan sering memamerkan perkembangan ototnya di media sosial. Pada saat yang sama ia juga berhasil membangun karir di bidang konstruksi dan mulai memiliki reputasi tertentu di industri tersebut, bahkan mengklaim memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam proyek renovasi bangunan berskala besar melalui akun media sosialnya. Ia juga kerap mengunggah foto-foto dari lokasi proyek yang sedang dikerjakannya. Karena mengenal Toshio dan sama-sama bekerja di bidang konstruksi, keduanya kemudian menjalin hubungan kerja yang menyerupai atasan dan bawahan. Ryoma bertugas mencari dan memperoleh proyek. Setelah mengambil bagian komisinya, pekerjaan tersebut kemudian dialihkan kepada Toshio, yang berada dalam posisi bergantung secara ekonomi kepadanya. Menurut keterangan para karyawan perusahaan, pada akhir Juni tahun 2023 setelah jasad Yurika Nomoto dibuang, baik Ryoma dan Toshio tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Mereka terus bekerja seolah tidak pernah terjadi apapun, bahkan pada periode tersebut mereka masih menerima sebuah proyek renovasi apartemen dalam skala besar. Sebagai penanggung jawab proyek, Ryoma hampir tidak mengambil hari libur sama sekali dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mengawasi pekerjaan di lokasi konstruksi. Seorang pemilik tempat karaoke mengenang bahwa Ryoma telah menjadi pelanggan tetap sejak tahun 2020. Ia biasanya datang sekitar 2 kali seminggu, seringkali bersama rekan kerjanya. Namun di tengah suasana yang ramai dan meriah, Ryoma justru tampak pendiam dan tertutup. Ia jarang tersenyum dan hampir tidak pernah mengikuti hiburan selain bernyanyi. Bahkan setiap kali datang ia bisa menyanyikan lebih dari 20 lagu bernada tinggi yang dibawakan penyanyi perempuan. Yang menarik, ketika menyanyikan lagu yang liriknya berkaitan dengan kasih sayang keluarga, ia kerap tidak mampu menahan air mata. Kepekaan emosional tersebut mungkin berkaitan dengan latar belakang keluarganya yang rumit. Meski semasa hidup sering menerima perlakuan buruk dari ayahnya,
Ryoma tetap menyimpan rasa hormat terhadap sang ayah dengan menyimpan peralatan kerja yang biasa digunakan ayahnya sebagai kenang-kenangan. Kemampuan renovasi dan pertukangan yang dimilikinya juga sebagian besar diwarisi dari sang ayah. Pemilik karaoke tersebut juga mengatakan bahwa Ryoma tampak sebagai orang yang memiliki rasa keadilan dan kepedulian terhadap kehidupan. Ia memelihara 3 ekor kucing liar yang diadopsinya. Ia juga sangat tidak menyukai tindakan menyiksa atau menelantarkan hewan. Pernah suatu ketika di saat pemilik karaoke terlibat perselisihan dengan seorang pria mabuk yang bertubuh besar, Ryoma disebut pernah membantu dan membelanya. Selain itu ia juga pernah memperbaiki pipa di tempat karaoke tersebut dengan hanya meminta setengah dari biaya normal. Sikap ramah dan suka membantu itu membuat pemilik karaoke memiliki kesan yang baik terhadap dirinya. Karena itulah ketika Ryoma tiba-tiba tidak lagi datang berkunjung, sang pemilik merasa khawatir. Ia kemudian mengirim pesan untuk menanyakan kabarnya pada akhir Juni, dan menerima balasan bahwa Ryoma sedang melakukan perjalanan dinas. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pria yang selama ini terlihat hangat dan penuh empati tersebut ternyata menyimpan sisi lain yang begitu kejam. Seorang sopir taksi yang cukup mengenal Ryoma juga mengingat adanya 2 sisi kepribadian yang sangat berbeda pada dirinya. Saat berpamitan di depan tempat karaoke, Ryoma biasanya membungkukkan badan dengan sopan kepada pemilik usaha sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih. Namun begitu naik ke dalam taksi, sikapnya bisa berubah drastis. Ia mendadak berbicara dengan nada arogan, layaknya seorang bos kelompok kriminal yang tanpa ragu melontarkan caci maki terhadap rekan atau bawahannya. Dalam periode yang sama, sejumlah tindakan Ryoma juga mulai menimbulkan pertanyaan di kalangan orang-orang yang mengenalnya. Sejak tahun 2021, batas moral Ryoma tampaknya mulai runtuh satu persatu. Ia diduga lebih dulu menguasai uang hasil penjualan rumah neneknya senilai sekitar 20 juta yen yang membuat sang nenek terpaksa tinggal di panti jompo berbiaya rendah. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa ayah Ryoma merupakan anak tiri dalam keluarga tersebut dan tidak memiliki hubungan darah dengan nenek itu. Hal ini diduga menjadi salah satu alasan mengapa Ryoma tidak terlalu memedulikan nasib sang nenek. Masih pada tahun yang sama, ia menikah dengan seorang wanita yang usianya lebih tua belasan tahun darinya. Namun setelah menikah, ia justru mengulangi pola kekerasan yang pernah dilakukan ayahnya. Karena berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga, istrinya akhirnya memilih hidup terpisah. Dalam urusan pekerjaan, perilakunya juga penuh kontroversi. Ia dituduh sengaja menunggak pembayaran gaji karyawan. Selain itu dengan memanfaatkan aksesnya terhadap pembukuan perusahaan, ia diduga menggelapkan dana perusahaan sekitar 5 juta yen sebelum melarikan diri. Bahkan ia pernah mencoba membujuk seorang teman sekolah untuk melakukan penipuan dengan memanfaatkan pinjaman uang. Melalui berbagai cara tersebut, Ryoma sempat menikmati gaya hidup yang boros dan mewah seolah uang tidak ada habisnya. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, sebagian besar uang tersebut telah habis digunakan. Pada tahun 2022, Ryoma yang mengalami kemerosotan finansial terpaksa pindah ke sebuah rumah tua yang telah berusia sekitar 60 tahun, dan sejak saat itu kualitas hidupnya menurun drastis. Ia juga tidak lagi menggunakan mobil untuk beraktivitas sehari-hari dan lebih sering bepergian dengan sepeda. Lambat laun ia semakin menutup diri dari lingkungan sekitar. Kepribadiannya menjadi lebih tertutup, sulit ditebak, dan semakin menyendiri. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang ia lakukan di dalam rumahnya selama periode tersebut. Seiring pendalaman penyelidikan, polisi perlahan menyusun gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang terjadi. Setelah diduga membunuh Yurika Nomoto, Ryoma terlebih dahulu menggunakan aplikasi seperti Line untuk menciptakan kesan bahwa korban masih hidup. Kemudian ketika khawatir penyamarannya akan terbongkar, ia menghentikan komunikasi dengan keluarga korban dan menyingkirkan telepon genggam milik Yurika. Aktivitas Ryoma di media sosial juga menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan ilusi tersebut. Pada bulan Juni, ia mengganti foto profil Line miliknya dengan foto dirinya bersama Yurika. Keduanya tampak berdiri berdampingan dengan sikap yang akrab, seolah hubungan mereka masih berjalan harmonis dan penuh cinta. Mulai Juli, Ryoma diketahui menghabiskan banyak waktunya bermain game daring menembak, dengan rata-rata bermain sekitar 6,5 jam setiap hari. Teman-teman yang bermain bersamanya mengatakan bahwa kemampuan bermain Ryoma sebenarnya biasa saja. Namun ia sangat mudah terpancing emosi ketika menghadapi lawan. Saat menggunakan obrolan suara, ia sering berteriak dengan nada marah hingga teman bermainnya terpaksa menurunkan volume suara. Pada saat yang sama ia juga menyembunyikan fakta bahwa dirinya telah menikah. Ia aktif mendekati pemain perempuan melalui pesan pribadi dan mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ia lebih menyukai perempuan muda karena menurutnya mereka lebih mudah dikendalikan.
Setelah berulang kali berkenalan dengan pemain lain, ia akhirnya menjalin hubungan asmara daring dengan seorang siswi SMA berusia 16 tahun. Meski mereka tidak pernah bertemu secara langsung, keduanya tetap menjalin komunikasi yang sangat intens melalui internet. Untuk membangun citra dirinya sebagai pria yang menarik dan berkecukupan, Ryoma beberapa kali mentransfer sejumlah uang dalam nominal besar ke rekening gadis tersebut. Jika digabungkan dengan pengeluarannya di dalam permainan, total uang yang ia habiskan melebihi 200.000 yen. Mereka juga sering mengenakan kostum pasangan di dalam permainan dan mengunggah tangkapan layar atau foto karakter mereka ke platform game untuk menarik perhatian pengguna lain. Yang lebih mencurigakan, ketika hubungan daring itu masih berlangsung, pada bulan Agustus Ryoma justru mengunggah foto dirinya sedang berbaring di tempat tidur bersama Yurika di media sosial dunia nyata. Mengingat Yurika sebenarnya telah meninggal beberapa bulan sebelumnya, unggahan tersebut diduga merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mempertahankan kesan bahwa korban masih hidup dan hubungan mereka masih berlangsung seperti biasa. Meski berusaha menciptakan ilusi bahwa Yurika masih berada di sisinya, Ryoma juga mulai menyiapkan alasan agar hilangnya Yurika di masa depan tampak masuk akal. Ia menyebarkan berbagai cerita kepada temannya dan mengklaim bahwa dirinya akhirnya telah resmi mengakhiri hubungan dengan Yurika, yang menurutnya sebenarnya sudah lama berakhir. Dalam cerita yang ia sebarkan, seluruh kesalahan ditimpakan kepada Yurika, bahkan ia menggunakan ucapan yang sangat merendahkan dan menghina korban. Pada periode yang sama, perilakunya dalam dunia game juga menjadi semakin aneh. Ryoma mulai mengatakan kepada teman-teman daringnya bahwa dirinya menderita kanker dan kemungkinan tidak akan hidup lebih lama lagi. Ia bahkan membatalkan pertemuan tatap muka yang semula dijadwalkan berlangsung pada Januari tahun 2024 dengan alasan kondisi kesehatannya memburuk. Jika melihat kejadian setelahnya, ada kemungkinan bahwa pada saat itu Ryoma sudah mulai menyadari bahwa kejahatan yang dilakukannya berpotensi terbongkar. Ironisnya, meski sedang menghadapi risiko besar dalam kehidupan nyata, ia tetap mempertahankan hubungan dengan kekasih daringnya. Bahkan sehari sebelum ditangkap, ia masih menghabiskan sepanjang malam bermain game dan mengobrol dengan gadis tersebut hingga pagi hari. Berdasarkan catatan percakapan mereka, Ryoma sebenarnya berencana melakukan pertemuan langsung pertama dengan gadis itu pada tanggal 23 di bulan berikutnya dengan mengunjungi kampung halamannya. Setelah mengetahui bahwa Ryoma telah ditangkap, gadis tersebut dikabarkan sangat terkejut. Ia tidak lagi masuk ke dalam permainan dan juga memutus komunikasi dengan teman daringnya. Sebagian orang kemudian berpendapat bahwa jika pertemuan mereka sungguh terjadi, bukan tidak mungkin tragedi serupa akan terulang. Hingga saat itu motif pasti pembunuhan belum diumumkan secara resmi oleh pihak berwenang. Namun mengingat hubungan Ryoma dan Yurika diketahui berada di ambang perpisahan sebelum kejadian, polisi menduga bahwa konflik asmara merupakan salah satu faktor utama di balik kasus tersebut. Ada pula analisis yang mengaitkan kejahatan ini dengan kesulitan keuangan yang dialami Ryoma. Meski ia memiliki perusahaan sendiri, jumlah proyek yang diperolehnya sangat terbatas sementara kondisi usahanya terus mengalami penurunan. Ia pernah mengaku kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dirinya mengalami kesulitan membuat kartu kredit maupun mengajukan pinjaman karena memiliki hubungan dengan kelompok kriminal tertentu. Tidak lama setelah mulai berpacaran dengan Yurika, ia diketahui menggunakan nama Yurika untuk mengajukan pembiayaan pembelian sebuah mobil. Karena itu sebagian pihak menduga bahwa persoalan keuangan tersebut dapat menjadi pemicu konflik di antara mereka. Menurut teori tersebut, ketika Yurika berusaha mengakhiri hubungan, Ryoma menjadi marah karena tidak ingin kehilangan sumber dukungan finansial atau karena harga dirinya merasa terluka. Kemarahan itulah yang kemudian diduga berujung pada tragedi. Dugaan ini diperkuat oleh fakta lain yang terungkap dalam penyelidikan. Selama periode ketika ia sangat aktif bermain game daring, Ryoma diketahui beberapa kali menggunakan kartu kredit milik Yurika untuk melakukan berbagai pembayaran secara online tanpa izin. Sebagian pengamat juga mencoba menjelaskan perilaku Ryoma dari sudut pandang psikologis. Mereka menyoroti sifatnya yang mudah marah, kecenderungannya untuk mengendalikan orang lain, serta riwayat perilaku agresif yang telah muncul sejak usia muda. Namun penjelasan semacam itu tetap bersifat spekulatif dan tidak dapat dianggap sebagai diagnosis medis, hanya pemeriksaan profesional yang dapat menentukan kondisi kesehatan mental seseorang secara akurat. Beberapa pengamat mengaitkan hal tersebut dengan masa kecilnya yang penuh kekerasan dalam keluarga, ditambah perilakunya yang semakin terisolasi dan tenggelam dalam dunia game setelah kejadian. Meski demikian tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Ryoma pernah didiagnosis memiliki kondisi psikologis tertentu. Setelah Ryoma ditangkap, reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian orang merasa puas karena pelaku akhirnya ditangkap, sementara sebagian lainnya mengaku terkejut dan sulit mempercayainya.
Salah satu tanggapan datang dari ayah mertuanya, yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemberitaan media karena dinilai terlalu menyimpulkan keadaan sebelum seluruh fakta terungkap. Ia percaya bahwa penyelidikan masih berlangsung dan masih mungkin terjadi perkembangan yang mengubah pemahaman publik terhadap kasus tersebut. Dalam ingatannya, Ryoma adalah orang yang baik hati, jarang membuat masalah, dan tidak mungkin dengan sengaja menyakiti orang lain. Ia memang mengetahui bahwa menantunya memiliki hubungan dengan Yurika Nomoto, tetapi tidak pernah menganggap hubungan tersebut serius. Ia selalu mengira bahwa hubungan itu hanya bersifat sementara dan suatu saat Ryoma akan kembali kepada keluarganya. Ibu Toshio juga memberikan pernyataan kepada media. Ia menggambarkan putranya sebagai sosok yang lemah dan mudah dipengaruhi. Ia percaya bahwa keterlibatan Toshio dalam kejahatan tersebut terjadi akibat tekanan serta pengaruh dari Ryoma. Meski demikian, ia tidak membela tindakan putranya. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa sangat kecewa dan sedih atas apa yang telah terjadi. Ia merasa telah berusaha menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua sebaik mungkin, tetapi kini harus menerima kenyataan bahwa tindakan putranya terkait dengan hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, ia menyatakan tidak akan mengunjungi putranya, sampai Toshio sendiri secara resmi meminta untuk bertemu dengannya setelah proses hukum selesai. 3 tahun setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada Februari tahun 2026, persidangan Ryoma digelar di Pengadilan Distrik Tokyo. Jaksa mendakwanya dengan sejumlah tuduhan, termasuk pembunuhan dan pembuangan jenazah. Dalam keterangannya di pengadilan, Ryoma tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan berusaha mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada Toshio. Menurut keterangannya pada hari kejadian, Toshio bertemu dengan korban Yurika Nomoto. Namun saat pertemuan berlangsung, Yurika disebut tiba-tiba mengeluarkan pisau dari tasnya, dan Toshio tanpa sengaja melukainya saat berusaha menghentikan tindakan tersebut. Ryoma juga mengklaim bahwa dirinya hanya menyewa van setelah diminta membantu mengangkut jenazah oleh Toshio. Ia menyatakan bahwa itulah sebabnya darah korban ditemukan di dalam kendaraan tersebut. Namun jaksa kemudian menghadirkan bukti yang secara signifikan melemahkan pembelaan itu. Dalam telepon genggam Ryoma, polisi menemukan rekaman video yang memperlihatkan Yurika dalam kondisi berlumuran darah. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Ryoma mengetahui kondisi korban yang mengalami luka serius. Meski demikian, ia tidak berusaha membawa korban ke rumah sakit atau mencari pertolongan medis. Jaksa berargumen bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan reaksi yang wajar dari seseorang yang menyaksikan orang lain mengalami luka berat. Setelah sekitar 1 bulan persidangan, pada Maret tahun 2026, pengadilan menjatuhkan putusan. Ryoma dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Sementara Toshio yang bekerja sama dengan penyidik dan memberikan keterangan penting selama proses penyelidikan hanya didakwa atas kasus pembuangan jenazah. Persidangannya tidak banyak diberitakan kepada publik. Namun menurut sejumlah laporan media, proses hukumnya sebenarnya telah selesai lebih awal dan putusannya bahkan sudah dijatuhkan pada tahun 2024. Fakta tersebut membuat upaya Ryoma untuk menimpakan seluruh kesalahan kepada Toshio di persidangan tampak semakin tidak meyakinkan. Itulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.